Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Yasin, NIM 1831041065, kelas PJKRC 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu dengan judul Politik dan Olahraga, mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Pengertian politik. Politik dalam arti kebijaksanaan atau polis berasal dari bahasa Yunani, yaitu polistai. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri ataupun berdiri sendiri atau negara. Sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan dan penggunaan, maka kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Politik dari segi kepentingan penggunaan, dalam arti kepentingan umum atau politics, dan segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah. Lazimnya disebut politik atau politics, yang artinya adalah suatu rangkaian asas dan prinsip dan keadaan serta jalan atau cara dan juga alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki, disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadilan yang kita inginkan. Pengertian politik menurut para ahli. Di sini ada 4 ahli yang mengemukakan pengertian politik itu sendiri. Yang pertama yaitu Maryam Budhairjo, yang kedua Ramlan Surbakti, yang ketiga Kartini Kartono, dan yang keempat Aristoteles. Pengertian politik yang pertama menurut para ahli yaitu menurut Maryam Budhairjo. Menurut Maryam Budhairjo, politik adalah suatu usaha yang untuk menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud adalah pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara yang terkadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, tujuan ini hanyalah dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan atau wilayah tertentu atau negara ataupun sistem politik. Kekuasaan ini perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan-kebijakan yang akan menentukan pembagian ataupun alokasi sumber daya yang ada. Selanjutnya, pengertian menurut Ramlan Surbakti. Menurut Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat mengenai atau tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, menurut Kartini Kartono. Menurut Kartini Kartono, politik itu adalah aktivitas, perilaku ataupun proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan juga keputusan-keputusan yang sah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah pendapat dari Kartini Kartono mengenai apa itu politik. Selanjutnya, menurut Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Misalnya, ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya di dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berusaha dan juga berupaya memengaruhi orang lain agar dapat menerima pandangannya. Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha-usaha memaksimalkan kemampuan individu dan juga kemampuan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi itu adalah
melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi-interaksi inilah yang terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara itu sendiri. Dengan demikian, kata politik itu menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur tertentu. Antara lain, yang pertama itu unsur negara atau state, yang kedua unsur kekuasaan atau power, yang ketiga pengambilan keputusan atau decision making, dan yang keempat yaitu kebijakan ataupun policy, dan yang terakhir pembagian atau distribusi ataupun alokasi atau allocation. Selanjutnya, pengertian apa itu olahraga. Olahraga adalah aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting yang mereduksi stres atau salah satu cara untuk menurunkan stres yang dialami oleh manusia itu sendiri. Olahraga juga suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi-fungsi kelenjar yang ada di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga secara rutin dan juga terstruktur dengan baik. Dengan kata lain, olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau lebih dikenal dengan namanya sehat jasmani dan juga rohani. Selanjutnya, pengertian olahraga. Pengertian olahraga menurut para pakar, ada beberapa pakar yang menjelaskan atau mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian olahraga itu sendiri. Yang pertama yaitu Ensiklopedia Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu UNESCO. Yang ketiga Holik Mutahhir. Yang keempat Kamus Western New College Dictionary. Dan yang terakhir adalah Menpora Maladi. Inilah merupakan pakar-pakar yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian olahraga. Selanjutnya, olahraga jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan. Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan juga kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan juga prestasi yang optimal. Dengan kata lain, olahraga mempunyai dua tujuan, yaitu memperoleh kemenangan dan juga memperoleh prestasi yang optimal. Selanjutnya, kaitan-kaitan politik dengan olahraga. Ada beberapa kaitan politik dengan olahraga. Di sini saya memasukkan 3, yaitu yang pertama adalah hubungan politik dengan olahraga. Yang kedua, kelekatan politik dengan olahraga. Dan yang ketiga, olahragawan dan politik olahraga. Yang pertama di sini saya masukkan hubungan politik dan olahraga. Menurut Aristoteles,
Aristoteles ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang ataupun lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat bahwa politik itu sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari oleh manusia ataupun orang lain. Misalnya saja ketika kita mencoba untuk menentukan posisinya di dalam masyarakat, ketika kita berusaha untuk mencoba meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika kita berupaya dengan keras memengaruhi orang lain agar dapat menerima pandangan atau pandangannya. Interaksi inilah yang terjadi dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian, kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut tentang segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur tertentu, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan juga pembagian ataupun alokasi. Politik adalah suatu upaya atau cara pandang seseorang ataupun kelompok untuk memperoleh suatu hal yang dikehendaki. Saat ini saya mengerti mengapa Hitler pada saat itu amat menginginkan Olimpiade diadakan di Berlin sebelum dia menyerukan perang kepada bangsa lain, karena dia ingin menunjukkan pada rakyatnya bahwa bangsa Arya dan bangsa yang lebih besar daripada bangsa manapun, mereka akan menjadi pimpinan dunia. Itulah yang kemudian membuat rakyat Jerman pada Perang Dunia Kedua mendukung Hitler dalam kampanye penaklukan dunia. Hubungan olahraga dengan politik memang sangatlah erat, bahkan jika diperhatikan secara mendalam. Contohnya di dalam permainan sepak bola, ketika Presiden Insinyur Soekarno secara resmi melarang tim nasional Indonesia melaju ke babak kualifikasi Piala Dunia yang dilaksanakan di tahun 1950 di Brasil. Sebab di babak penentuan tersebut timnas Indonesia harus melawan Israel, yang diminta kebijakan politik luar Indonesia merupakan negara agresor yang melakukan tindakan perampasan wilayah Palestina. Hal ini dapat dilihat bahwa sepak bola sangatlah kental pengaruhnya dengan unsur-unsur politik. Inilah merupakan hubungan politik, salah satu contoh hubungan politik dan dengan olahraga. Selanjutnya, kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama dalam usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade dengan politik, tetapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan juga pengumandangkan lagu kebangsaan negara asal-asal atlet-atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga itu sudah terpolusi oleh politik, atau dengan kata lain olahraga sudah bercampur dengan politik. Sejarah telah beberapa kali merekam
tentang intervensi politik terhadap ajang-ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan antar bangsa. Contohnya yaitu pada Olimpiade yang diselenggarakan pada di Beijing, Cina. Selanjutnya, olahragawan dan juga politik olahraga. Olahragawan ataupun politik olahraga tentunya tidak lepas dari atlet ataupun olahragawan dalam bidang olahraga yang ditekuninya. Dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Atlet dan olahragawan menjadi patokan atau alat atau tolak ukur kemampuan dan menguasai sebuah olahraga. Selanjutnya, kebanyakan atlet mereka menekuni olahraga yang mereka tekuni tentunya didasari dengan rasa senang dengan olahraga yang mereka tekuni tersebut. Jadi, mereka melewati hari-hari latihannya dengan rasa senang atau gembira. Selain membuahkan prestasi, tentunya juga mereka bisa mendapatkan kebugaran tubuh yang lebih bagus dibanding dengan orang-orang yang non-atlet. Dan dari kebugarannya itulah mereka memperoleh prestasi yang lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang bukan atlet. Dari prestasi yang mereka dapat, mereka bisa memperoleh popularitas sehingga mereka bisa dikenal banyak orang, bahkan di zaman sekarang menyamai popularitasnya sebagai dengan pejabat tinggi negara ataupun selebritis. Terlebih bagi mereka yang bisa berprestasi membawa nama baik negaranya di kancah dunia atau di kancah internasional, sehingga mereka dianggap sebagai pahlawan pembawa nama bangsa yang dapat mengharumkan nama bangsa di negara internasional. Dengan popularitasnya, banyak yang memanfaatkannya dengan perkembangan dunia politik, entah saat mereka menjadi atlet ataupun saat mereka pensiun menjadi seorang atlet. Dengan ketenaran tersebut, mereka yang memanfaatkannya menjadi duta kampanye partai-partai politik yang bersangkutan dan memanfaatkannya ketenarannya. Dan bahkan banyak juga yang mampu untuk maju dengan sendirinya dalam perebutan kursi politik dengan mengandalkan ketenaran tersebut, dan juga fans-fans mereka yang saat menjadi atlet yang semakin mendukung mereka berkiprah di dalam dunia politik. Selanjutnya, ada beberapa mantan atlet yang terjun ke dunia pendidikan. Mantan atlet inilah merupakan atlet yang pernah berprestasi di masa kejayaannya masing-masing. Contohnya yaitu ada 7 atlet yang saya masukkan di sini sebagai contoh, yaitu yang pertama George Weah, dan yang kedua Manny Pacquiao, yang ketiga Schwarzenegger, dan yang keempat Andrei Shevchenko, dan yang kelima Kaka Kalatse, dan yang keenam Marat Sapin, dan yang ketujuh yaitu Kevin Johnson. Inilah merupakan mantan atlet yang pernah terjun ke dunia pendidikan. Yang pertama yaitu George Weah, mantan pemain sepak bola Liberia ini. Ia pernah meraih penghargaan sebagai pemain terbaik FIFA, sehingga merupakan orang Afrika pertama yang dapat meraih gelar tersebut. Setelah pensiun dari sepak bola, Weah mencoba peruntungannya di dalam dunia politik. Ia mencalonkan dirinya sebagai presiden Liberia dan bersaing dengan Ellen Johnson atau Sirleaf dalam pemilu presiden Liberia
pada Oktober dan juga November tahun 2005. Tapi sayangnya Weah gagal menjadi presiden Liberia. Meskipun begitu, ia tetap aktif dan berperan aktif berkecimpung di dalam dunia politik. Selanjutnya, yang kedua yaitu Manny Pacquiao. Siapa yang tidak kenal dengan petinju dunia ini yang sangat terkenal, yang berasal dari Filipina. Petinju Filipina ini dengan segudang prestasi dan sehingga kini masih aktif dalam dunia tinju. Pada tahun 2007, ia pernah mencalonkan dirinya sebagai anggota parlemen dan dari Partai Liberal. Tapi sayangnya Pacquiao kalah bersaing dari Darlene Antonio Custodio. Saat itu, Pacquiao baru berhasil menjadi anggota parlemen saat pemilu 2010 untuk mewakili provinsi Sarangani. Selanjutnya, Arnold Schwarzenegger. Bagi pecinta sepak bola, khususnya fans dari Jerman, tidak ada yang tidak kenal dengan Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger memang dikenal sebagai bintang film, tetapi jauh dari itu, Arnold Schwarzenegger adalah seorang atlet binaragawan. Ia terpilih pada tanggal 7 Oktober 2003 sebagai gubernur baru di California. Selanjutnya, Andriy Shevchenko. Andriy Shevchenko pensiun dari sepak bola usai Eropa tahun 2012. Sekarang ia ikut serta di dalam dunia politik. Sebuah partai oposisi yang pro pada para pebisnis Ukraina menjadi pelabuhan Shevchenko. Shevchenko diharapkan bisa duduk di kursi panas pada parlemen Ukraina pada pemilihan wakil rakyat Ukraina yang berlangsung pada bulan Oktober 2012. Selanjutnya, Kakak Kalase. Kakak Kalase adalah mantan bek AC Milan dan juga Genoa. Dia pensiun seusai musim kompetisi 2011 dan 2012. Tapi siapa yang sangka bahwa usia pensiun ia benar-benar langsung bergabung kepada dunia politik. Kakak Kalase terpilih sebagai Menteri Pembangunan Daerah dan Infrastruktur sekaligus Deputi Perdana Menteri Georgia pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2012 yang lalu. Selanjutnya, atlet yang pernah gabung dalam bidang politik yaitu Marat Safin. Marat Safin adalah mantan petenis nomor 1 dunia. Marat Safin terjun ke dunia politik. Dia menjadi anggota partai politik yang tengah berkuasa di Rusia. Mantan petinju Peter Sampras menyebut bahwa Safin akan sukses dan bisa menjadi presiden di Rusia. Selanjutnya yaitu Kevin Johnson. Kevin Johnson adalah bekas pemain basket NBA, sukses terjun di dunia politik. Dia menjadi wali kota Sacramento pada tahun 2008. Dialah wali kota Afrika dan Amerika yang pertama untuk Sacramento. Dari banyaknya mantan atlet yang terjun di dunia politik, bisa disimpulkan bahwa popularitas saat menjadi atlet bisa menjadi sarana dan prasarana dalam prestasi meraih kursi di
dalam politik. Selanjutnya yaitu pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Pada zaman Yunani kuno dahulu, umat manusia telah sepakat dan menyadari bahwa olahraga adalah salah satu sarana yang penting untuk meningkatkan karakter dan juga mentalitas bangsa sebagai sarana untuk national and character building, kata Bung Karno. Kalau sebuah negara meletakkan urusan olahraga di tangan suatu kementerian atau mengeluarkan anggaran yang sedemikian besar untuk membangun fasilitas olahraga di berbagai lingkungan pemukiman ataupun pendidikan, maka alasannya olahraga dianggap sebagai salah satu sarana penting untuk menempa dan meningkatkan karakter dan mentalitas bangsa. Kalau kita hendaknya memajukan olahraga, maka kita perlu menyadari benar fungsi dan tujuan dari olahraga itu sendiri. Tujuan olahraga bukan sekedar meraih piala atau medali, tetapi tujuan olahraga adalah yang membangun karakter dan mentalitas bangsa itu sendiri. Selanjutnya, dampak politik dalam olahraga. Di sini saya memasukkan dampak politik di dalam olahraga, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Ada banyak dampak politik olahraga di dalam olahraga, yaitu mari kita lihat yang pertama dampak positif. Dampak positif di dalam olahraga yaitu yang pertama, olahraga menjadi alat pemersatu antar negara karena membawa nama baik negara itu sendiri. Olahraga dijadikan sebagai alat yang menjadikan suatu negara dapat diakui oleh negara lain dengan prestasinya sendiri. Selanjutnya, pelaku politik berperan sebagai sponsorship yang satu, memberikan produk-produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan olahraga, baik itu seperti sepatu, peralatan olahraga, dan yang lain-lainnya yang dapat menunjang dari atlet itu sendiri. Selanjutnya, memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan sehari-hari bagi para atlet. Tanpa adanya fasilitas, maka prestasi juga akan semakin menipis. Selanjutnya, yang ketiga, membuat produk yang tidak bertalian langsung dengan olahraga. Atau dengan kata lain, memberikan asuransi. Selanjutnya, menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan-pertandingan olahraga yang dapat menghibur masyarakat. Contohnya, mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan berlatih tanding di negara itu sendiri. Itu akan menjadikan penarik dari fans-fans klub-klub internasional itu untuk bisa meningkatkan meningkatkan olahraga itu sendiri. Selanjutnya, para pemimpin dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah-masalah olahraga. Contohnya, hubungan yang baik antara negara juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Intinya dengan mensosialisasikan olahraga dalam kehidupan politik baik luar negeri maupun di dalam negeri akan berdampak baik ataupun berdampak besar pada kehidupan politik dunia pada negara pada khususnya. Selanjutnya,